Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, ada seseorang di sini yang mengagumi kamu. Menurutnya kamu itu seseorang yang the best di hidup dia, ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan, dan bahkan aku melihat di sini apa rahasia yang dia miliki pun kayak ketahuan aja gitu sama kamu. Jadi menurut dia kamu tuh, waduh, the bestnya tuh luar biasa. Oke, kita lihat ceritanya ya seperti apa. Kenapa kamu dia anggap seseorang yang paling terbaik di hidup dia. Oke, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki konflik di keluarganya. Mungkin dia anak broken home, atau mungkin dia pernah gagal dalam suatu rumah tangga, atau dia pernah menjadi korban KDRT, atau apa. Pokoknya aku lihat di sini dalam keluarganya dia ini tidak langgeng, ya, tidak harmonis, ya. Dia di keluarganya itu tidak harmonis. Dia memiliki keluarga yang tidak harmonis. Dia memiliki keluarga yang tidak bahagia. Dia merasa kesepian, dia merasa tidak aman, merasa tidak diterima, atau seperti sudah ditinggalkan oleh keluarganya. Ada ketidakstabilan di kehidupan dia, dan aku lihat kayaknya dia pengen reuni lagi nih. Apa nih maksudnya nih? Oke, bisa jadi juga mungkin di sini dia ingin kembali bersama keluarganya, tapi kayak tidak bisa, gitu, ya. Aku melihat kayak dia seperti sudah diabaikan, sehingga dia tuh merasa ada keraguan dalam diri dia, apakah dia ini pantas untuk dicintai, apakah dia ini bisa memiliki keluarga bahagia, seperti itu ya. Atau bisa jadi mungkin saat ini pun dia seperti sudah diusir dari keluarganya, ya. Jadi keadaan dia seperti kayak, kalau ngomongin tentang family, tentang keluarga, dia ngerasa kayak dia tidak memiliki keluarga yang utuh, ya. Dia seperti tumbang, ya. Kalau udah ngomongin tentang keluarga tuh dia ngerasa tumbang dalam keluarganya, dalam hal dunia family, ya. Dunia keluarga tuh. Bahkan aku melihat nampaknya dia ini juga akhirnya kesulitan untuk menjalin suatu hubungan, ya. Jadi kemungkinan dia itu punya family issue, ya. Terus itu ketika dia bertemu dengan kamu, dia pun merasa kesulitan untuk menjalin hubungan dengan kamu. Sehingga apa ya, aku melihat di sini kayak banyak hal-hal negatif yang dia pikirkan terhadap kamu atau terhadap suatu hubungan. Akhirnya hubungan yang dia jalani, baik itu dengan kamu atau dengan siapapun dalam suatu relationship, ya, relationship yang romansa gitu, itu kayak dia tidak yakin gitu bahwa dia bisa memiliki keluarga yang harmonis, bahwa dia bisa berkomitmen, bahwa dia bisa bertanggung jawab, seperti itu, ya. Jadi kalau aku lihat ada hal-hal negatif yang dia pikirkan tentang family, tentang keluarga, dan tentang seseorang, sehingga hubungan dia dengan siapapun itu kayak hancur, gitu. Dan mungkin kalau memang ini adalah pasanganmu atau seseorang yang kamu sukai, ya,
eh aku lihat kayak hubungan kamu dengan dia kayak kurang harmonis, kurang ada kebahagiaan ya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kalian atau keluarga kalian pun merasakan gitu bahwa ketika kamu menjalani hubungan dengan dia itu tidak stabil hubungannya. Hubungannya nampaknya memang sudah gagal seperti itu. Apalagi ditambah dengan mungkin kalian sering berselisih paham, ada kesalahpahaman yang cukup tinggi di hubungan kalian, ada miskomunikasi seperti itu. Sehingga dia semakin berpikir bahwa seolah-olah dia itu sama kamu nggak cocok lagi. Ya, bahkan mungkin kamu pun sudah berpikir juga, kamu dengan dia tuh sudah tidak cocok satu sama lain, gitu. Aku melihat sebenarnya orang ini dermawan ya, orangnya baik hati, orangnya mungkin suka ikut dalam suatu komunitas ya, klub mobil kah, komunitas apa nih, kayak volunteer gitu kah, atau ya ikut komunitas-komunitas apa gitu ya. Dan aku melihat di sini dia orang yang suka berbagi ya, suka berbagi, baiklah ya, seperti itu. Dan aku lihat juga nampaknya kamu ini di mata dia orang yang baik hati ya, suka memberi dia juga gitu. Dan aku lihat di sini ada rasa terima kasih yang ingin dia ucapkan ke kamu. Karena mungkin kamu ya selalu memberi apapun yang mungkin dia butuhkan seperti itu. Sebenarnya aku melihat di sini ya dia benar-benar ngerasa kayak banyak hal ya yang kamu telah beri ke dia gitu. Kamu itu benar-benar berbelas kasih gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya kamu pun merasakan bahwa dia ini juga orang yang suka memberi kamu ya. Jadi kalau aku lihat kamu dengan dia ini sama-sama orang yang dermawan sih, sama-sama orang yang suka memberi gitu. Terus itu juga aku melihat nampaknya dia ini merasa bahwa ketika bertemu dengan kamu, dia sudah bertemu dengan seseorang yang selalu mendukung dia, bersikap baik terhadap dia seperti itu. Ya, selalu membantu dia dan dia merasa bahwa dia mendapatkan teman baru ya. Kamu itu beda gitu, teman yang beda gitu. Kamu teman yang selalu bisa memberikan ketulusan dan kemurahan hati kepada dia. Seperti itu. Sedang gini loh, orang yang memang gak harmonis ya, atau dia mungkin pernah gagal dalam suatu keluarga, orang yang memang sebenarnya butuh kasih sayang ya, butuh ketulusan, butuh kemurahan hati. Jadi orang yang butuh dirangkul. Nah, ketika dia bertemu dengan kamu, dia menganggap kamu itu teman yang baru, teman yang beda, kamu orang yang bisa menyentuh hatinya, yang tulus, murah hati, sayang sama dia. Seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin kamu pun membantu dia secara ekonomi, bisa jadi. Ya, nampaknya orang ini kayak ingin rekonsiliasi lagi nih sama kamu. Ya, aku melihat ada kemungkinan berarti saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Karena di sini ada rekonsiliasi lagi, ingin datang lagi. Dia seperti ingin menghadapi kekhawatiran yang ada di antara kamu dengan dia atau yang selama ini ada di benak dia. Jadi mungkin ada suatu kekhawatiran karena mungkin dia pernah gagal dalam suatu keluarga gitu kan, sehingga bersama kamu tuh kayak sulit dia jalani, mungkin juga ditambah dengan ada halangan rintangan apapun. Nah, itulah yang mungkin selama ini membuat dia merasa takut untuk berjuang bersamamu. Nah, sekarang aku lihat kayak ingin menghadapi kekhawatiran dia pengen datang lagi sama kamu. Di sini aku lihat dia masih tertarik sama kamu. Dan aku lihat memang hatinya masih setia sama kamu. Walaupun mungkin aku melihat kayak ada keputusan yang sulit yang harus bisa dia ambil, tapi aku lihat di sini kayak apa ya, dia harus mau nggak mau berani menghadapi kenyataan kayak gitu ya. Mungkin dia sempat nih mengambil suatu keputusan yang ternyata itu tidak membuat dia merasa bahagia gitu. Terus juga akhirnya memberikan apa ya, rasa tekanan terhadap dia gitu. Mungkin ada suatu keputusan yang menurut dia salah gitu ya. Seharusnya dia tidak mengambil tindakan itu. Misalkan apa nih, dia meninggalkan kamu karena selingkuh.
dia memilih selingkuhannya. Ternyata ketika udah dijalani dengan selingkuhannya ya dia nggak bahagia seperti itu. Akhirnya makanya di sini dia mau rekonsiliasi lagi sama kamu, pengen datang lagi sama kamu dan menghadapi kekhawatiran. Mungkin bisa jadi antara kamu dengan dia ada perbedaan status ekonomi kah, perbedaan status sosial kah, atau apapun ya, sehingga dia khawatir kalau dia bersama kamu dilanjutin mungkin kalian tidak akan merasa cocok, bla bla bla, palah gitu ya. Makanya di sini dia cari yang lain, selingkuh karena ada two of sword. Ini juga pertanda berarti dia ini masih kemarin tuh masih bingung untuk memilih antara kamu dengan dia, dengan si A ya, dengan si A, dengan selingkuhannya atau pasangan lainnya. Aku melihat memang saat ini keadaan kamu dengan dia kayak lagi diem-dieman, dingin-dinginan seperti itu ya. Mungkin kamu dengan dia sering adanya pertengkaran, terus itu juga banyak sekali kalau ada masalah tuh kalian tidak bisa menyepakati solusi yang terbaik untuk hubungan kalian seperti itu, dan mungkin masalah ini cukup krusial di antara kalian. Jadi kalau aku lihat nampaknya memang antara kamu dengan dia atau hubungan ini memang butuh ruang dan waktu bagi kalian untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Jadi dia pun berpikir bahwa dia butuh ruang dan waktu untuk memikirkan yang mana sih, apakah memang keputusan dia ini terbaik, terus apa yang harus dia ambil dari keputusan ini atau dari masalah di antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi perpisahan ini juga sebenarnya masih dia pikirkan gitu, keputusannya apa yang terbaik, apa memang benar-benar harus berpisah. Tapi kenapa ketika aku mengambil keputusan untuk berpisah kok aku nggak tenang, nggak bahagia, nggak nyaman gitu. Itu yang dia rasakan ya. Makanya di sini dia kayak butuh ruang dan waktu untuk memikirkan solusi yang terbaik. Terus itu juga aku lihat di sini dia mungkin orang yang takut akan terekspos ya, terekspos. Ya, mungkin dia itu tadi ya, finding out the truth crush me. Ada sesuatu yang memang dia masih sembunyikan dari kamu, atau memang ada suatu rahasia yang sebenarnya tidak mau dia bongkar gitu. Dan ternyata ketika dia kenal kamu, kamu itu ternyata bisa tahu gitu loh rahasia-rahasia dia. Kamu itu bisa membongkar lah ya, membongkar semua aib-aib dia, atau ya kamu tahulah masa kelam dia. Nah makanya di sini dia juga pengen cari solusi yang tepat gimana nih. Jangan sampai kalau memang keputusannya adalah berakhir, jangan sampai kamu sesumbar di luar sana kayak gitu ya. Dia takut banget kalau misalkan kamu akan mengekspos aib dia gitu atau rahasia dia. Itu yang dia takuti gitu ya. Entah faktanya di sini kamu mengumbar atau enggak ya, tapi itu ketakutan dia. Salah satunya juga ketakutan dia kalau misalkan dia tidak bisa berpisah dengan kamu dengan cara baik-baik gitu ya. Takutnya kamu nanti menjelek-jelekkan dia di luar sana gitu. Intinya di sini aku lihat dia lagi cari solusi yang terbaik gitu. Tapi kalaupun berpisah juga nih orang nggak tenang ya. Ya, keputusan dia berpisah dengan kamu tuh nggak tenang, nggak membuat dia bahagia. Entah di sini kamu yang memilih untuk berpisah dengan dia kah, atau dia yang memilih berpisah dengan kamu. Yang pasti kan ketika kalau misalkan kamu yang memilih berpisah dengan dia pun kan menjaga jarak juga kan dari kamu. Dia juga tidak mengemis-ngemis atau memohon-mohon untuk kembali segera dengan kamu kan. Dia juga ngediemin kamu. Nah itu fase-fase dimana dia juga berpikir untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk kamu dan dia itu gimana gitu ya. Karena toh di sini pun aku lihat ada the high priestess, ada ketertarikan yang kuat dari dia. Ya, dia pun merasa kamu itu orang yang yang menggairahkan sih ya, menggairahkan. Walaupun di sini kalau misalkan dia pria ya, yang membuat dia merasa bergairah adalah ya mungkin secara fisik ya, kamu mungkin ya cantik, seksi, ya semacam itulah ya. Walaupun yang menggairahkan dia ya dalam hal tanda kutip yang seperti itu, tapi ya jujur dia memang tertarik gitu sama kamu. Nah kalau misalkan dia seorang wanita, berarti kamu seorang pria, dia menganggap kamu ya dia tertarik sama kamu karena
ya kamu berduit, kamu karirnya bagus gitu ya, kamu sukses gitu. Nah itu walaupun dalam tanda kutip seperti itu ketertarikan dia, tapi ya dia tertarik sama kamu gitu. Ditambah juga kan kamu orangnya dermawan, kamu orangnya baik gitu ya, suka memberi. Oke, ini energi siapa nih? Bisa jadi energi kamu, bisa jadi energi dia. Ada usaha yang sudah membuahkan hasil. Ada kesuksesan di sini, ada prestasi ya. Dan aku lihat prestasi ini terjadi juga karena akibat dari kemandiriannya kalian untuk berusaha membuat diri kalian sukses ya. Sehingga aku lihat kayak kalian sudah mulai memiliki waktu luang untuk bersantai ya, karena mungkin keadaan keuangan mulai membaik seperti itu. Udah mulai ada keamanan secara materi ya, aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini sepertinya dia kayak ingin berdamai dengan kamu. Ingin berdamai, ingin melindungi hubungan kalian, dan juga ingin fleksibel ya. Ingin fleksibel ya. Kalau misalkan kamu saat ini lagi marah, ya dia akan menunggu sampai kamu selesai dengan amarahmu. Kalau misalkan di sini kamu memang tidak lagi mau bersama dia, ya dia akan ikutilah ya. Pokoknya di sini dia pengen fleksibel. Dia pengen memiliki hubungan yang sama-sama mandiri gitu ya. Tidak bergantung ya, tidak bergantung. Dan ya aku lihat di sini dia ingin saling mendukung dengan kamu untuk mencapai ambisi kalian masing-masing ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya ya, dalam diamnya dia ini juga sebenarnya dia mendukung kamu, menyemangati kamu ya. Apalagi kalau di sini kamu misalkan dia lihat lagi berbisnis ya, bisnis kamu mungkin lagi maju-majunya, atau pekerjaan kamu ya, dia sebenarnya juga mendukung, walaupun mungkin nggak dia utarakan, nggak dia tampakkan. Jadi bentuk dukungan dia adalah gini, kan kamu dengan dia berpisah ya saat ini, terus dia lihat kamu kayaknya lagi wah berusaha banget, atau lagi effort banget nih, lagi seneng banget nih usaha atau bisnis kamu lagi lancar-lancarnya. Ya udah, mungkin kamu memang lagi marah sama dia, kamu lagi dingin-dinginan kan sama dia, jadi dia kayak nggak mau mengganggu fokusmu terhadap bisnis atau karirmu sekarang. Makanya di sini dia tidak datang menampilkan wajahnya ke kamu ya. Ya dia kayak lagi kayak memantau aja sih dari kejauhan gitu ya, memantau bagaimana keadaan kamu, terus bagaimana perspektif kamu terhadap dia gitu ya. Aku lihat di sini dia pun sebenarnya mendukung kamu. Karena aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu tuh orang yang pekerja keras banget ya, untuk mencapai tujuan kamu tuh pekerja keras banget. Dan dia pun orangnya memang pekerja keras juga, sehingga ya dia ngerasain lah ya orang yang berjuang tuh kayak mana gitu, dia ngerasain. Jadi ya ayo kita sukses sama-sama gitu loh. Jadi makanya di sini dia tidak mau menghambat kamu dengan emosi ya kan, takutnya nanti kalau dia ucuk-ucuk datang, takutnya emosi kamu akan tertrigger gitu ya, akhirnya bisnis kamu mungkin ya terhambat gara-gara kamu emosi sama dia gitu. Aku melihat nampaknya kamu ini berdealing dengan seseorang yang lebih berpengalaman ya. Entah itu berpengalaman dalam karirnya, dalam hubungan percintaan, dalam kehidupannya ya. Intinya lebih banyak lah ya, lebih berpengalaman dari kamu. Terus juga aku melihat di sini dia seperti ingin meluangkan waktu sejenak nih untuk kamu ya, karena dia melihat selama ini kamu tuh udah bener-bener berkorban untuk dia. Bahkan mungkin ada nih hubungan yang sudah dijalani bertahun-tahun, dan yang selalu berkorban tuh kamu ya, selalu berkorban untuk dia tuh kamu terus gitu, sehingga kayak ada keinginan dia untuk meluangkan waktu sejenak untuk menghargai kamu ya, untuk rekonsiliasi lagi sama kamu ya, karena dia merasa bahwa kamu lah yang selama ini sudah bertahun-tahun berkorban demi dia. Entah apa yang pernah kamu lakukan, tapi dia merasa ya dia tahu gitu pengorbanan kamu. Dan aku melihat di sini kalau memang saat ini kamu merasa ya, saat ini kamu merasa kayak sendirian gitu ya, atau memang saat ini memang lagi sendiri, nggak ada pasangan, lagi jomblo gitu ya. Jujur sebenarnya dia masih sering memantau kamu loh
Ya, dia memantau kamu. Kenapa dia hanya memantau kamu? Karena di sini dia ingin menghargai kebebasanmu dulu. Dia ingin menghargai otonominya dirimu. Kamu mau melakukan, silahkan lakukan apapun. Mungkin selama ini ketika kamu bersama dia, kan kamu selalu yang berkorban kan, sehingga kayak kebebasanmu itu seperti terenggut oleh dia gitu, karena fokusmu selalu ke dia, ke dia, ke dia lagi. Sehingga saat ini ketika dia lihat kamu single, ketika dia lihat kamu sendirian, itu dia tidak mau mengganggu kamu dulu gitu. Dia ingin memberikan kebebasan ke kamu. Ya udah, bahagialah kamu di sana sendirian. Toh dia lihat mungkin kamu memang ya lagi semangat-semangatnya bekerja, lagi bahagia-bahagianya dengan hidupmu sendiri. Justru malah dia ngelihat kamu kok lebih bahagia tanpa dia. Ya udah, kalau gitu bahagialah di sana tanpa dia terlebih dahulu gitu. Ya, aku melihat di sini. Dan dia merasa bahwa dia ini sangat terhubung dengan seorang wanita yang kuat, yang mandiri, ya. Entah di sini kamu lebih tua dari dia atau dia yang lebih tua dari kamu, tapi di mata dia kamu itu seorang wanita yang kuat, mandiri, modis, menarik, cerdas, elegan, anggun. Nah, itu ya. Kalau kamu seorang pria, ya situasikan aja ya, disituasikan aja. Tapi yang pasti di sini karena ini Nine of Pentacles ini kalian lihatnya apa? Wanita atau pria? Kalau aku sih ngelihatnya wanita ya, karena di sini kayak dia pakai anting gak sih? Ya, terus tuh pakai tutup kepala gini kan. Jadi aku ngelihatnya ya wanita. Kalian situasikan aja lah, karena di mana ini? Di tarot ini tidak mengenal gender ya, mengenalnya energi feminim dan maskulin. Jadi aku ngomongnya ya wanita. Kalau kalian pria situasikan saja. Ya, jadi dia beranggapan bahwa dia berdiri dengan seseorang atau dia apa ya? Ya, terkoneksi dengan kamu, seorang wanita yang kuat, mandiri, menarik, modis, cerdas, elegan, anggun, seperti itu. Ya, jadi dia pengen melihat kamu yang sosok yang seperti ini, gitu. Dia ingin menikmati dan membiarkan kamu menikmati hidupmu yang seperti ini terus, gitu loh. Karena dia tahu ya, selama ini kamu kayak ngerasa nggak bebas saat bersama dia atau ngerasa tidak bahagia gitu. Ya, sama dia terlalu terkekang, terlalu fokusnya ke dia. Oke, Two of Cups ya. Two of Cups ini berarti sebenarnya hubungan kamu dengan dia selama ini tuh belum yang di tahap serius-serius banget atau yang intim-intim banget, enggak. Tapi kayak baru di hubungan kayak perkenalan atau apa itu namanya sebutannya PDKT-an ya. Ya kayak penjajakan atau pendekatan, baru saling ingin mengenal satu sama lain seperti itu, memahami satu sama lain. Ya, kamu menjalin ikatan yang kuat berdasarkan empati, cinta, dan kesetiaan serta keyakinan ya. Jadi biasanya kalau misalkan dalam hubungan yang seperti ini masih dalam tahap ini itu wah apa namanya, ujiannya banyak gitu ya. Kalian akan diuji berdasarkan empati kalian satu sama lain, berdasarkan rasa cinta kalian satu sama lain, berdasarkan kesetiaannya. Biasanya nih hubungan kalau ngomongin tentang kesetiaan ya itulah tentang perselingkuhan kah atau kepercayaan misalkan ya, LDR kah, di LDR-in kaliannya atau memang kalian LDR kayak gitu ya. Jadi kesetiaan dan keyakinan, kepercayaan kalian diuji juga seperti itu. Jadi kalau aku lihat koneksi di antara kamu dengan dia ini masih dalam masa pertumbuhan kayak gitu ya. Untuk bisa memiliki potensi menjadi sama-sama lebih dewasa, bisa memiliki hubungan yang bisa berkembang ya. Seiring berjalannya waktu bisa sama-sama bisa saling memuaskan satu sama lain dan memiliki hubungan yang saling bermakna dan memaknai. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kalian masih di tahap ingin naik ke tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi agar bisa saling menghargai satu sama lain. Masih di tahap itu. Jadi belum yang seintim itu juga hubungan kamu dengan dia. Ya. Agar hubungan kalian nanti ke depannya itu ya, kalian bisa saling menunjukkan kasih sayang satu sama lain ya, keromantisan, terus hubungan yang penuh dengan cinta, seperti itu. Ya, jadi ya masih di tahap seperti itu. Walaupun mungkin hubungan ini sudah dijalin bertahun-tahun. Gitu.
ya. Mungkin memang pergerakan di hubungan kalian ini lambat gitu ya, makanya sampai ada yang sampai bertahun-tahun ya, pengenalan, penjajakannya gitu, saling memahaminya seperti itu ya, agak lambat gitu pergerakan kamu dengan dia. Oke, jadi ini ya, kenapa dia menganggap kamu the best in my life, kata dia. Ya karena kamu sosok yang seperti ini, udah dermawan, kamu tuh udah berkorban banget sama dia, ya kan? Terus itu, apalagi? Ya, dia ngerasa nyaman banget lah sama kamu, dia ngerasa bahagia bersama kamu. Cuman ya itu, ada sesuatu yang menghancurkan dia ketika kamu tahu segalanya tentang dia. Ya mungkin dia memang orangnya tertutup ya, sehingga ketika semuanya terbongkar tuh dia ngerasa kayak insecure, dia ngerasa kayak iri hati, ngerasa kayak hidup dia tidak sempurna, seperti itu. Kalau aku lihat di sini, gitu ya. Jadi kenapa dia mungkin selama ini tidak memperjuangkanmu, karena mungkin dia menyimpan suatu masalah itu sendiri, gitu ya. Ya memang karakter orangnya gitu ya, mau disalahkan juga ya gimana, orangnya memang karakternya seperti itu. Oke, kira-kira bagaimana ya kelanjutan hubungan kamu dengan dia ke depannya ya? Kita lihat bagaimana kelanjutan hubungan kamu ke depannya bersama dia. Bagaimana kelanjutan hubunganmu ke depannya bersama dia. Bagaimana kelanjutan hubunganmu ke depan bersama dia. Oh, the world. Ya, aku lihat kalau the world berarti ada keinginan dari dia untuk memiliki rumah tangga atau hubungan yang aman, damai, tentram, bahagia, saling menghargai, saling mengerti ya, pengen punya hubungan yang kuat, bahkan ada yang ingin juga punya anak bersama kamu, kayak gitu. Aku lihat di sini pengen banget dia punya hubungan yang kuat ya sama kamu. Bahkan ada yang ingin punya anak sama kamu. Cuman ya ini aku lihat kayaknya kamu dengan dia LDR ya. LDR. Oh, two of swords ya. Cuman kayaknya masih agak bingung di sini dianya ya. Dia kayak masih ragu-ragu juga, masih ada keraguan untuk memilih atau mengambil suatu keputusan di hubungan ini. Ya, masih ada keraguan. Kalau memang saat ini dia masih melihat banyak pilihan, yaitu ragunya masih antara kamu atau si A, si B, si C gitu ya. Mungkin dia merasa bahwa ada yang lebih baik dari kamu di luar sana, jadi masih ragu mau segera berkomitmen juga dengan kamu gitu ya, atau menikah dengan kamu, seperti itu ya. Oke. Karena gini, kalau aku lihat nampaknya kamu dengan dia ini selama ini tuh kurang ada kerja sama tim. Ya, mungkin gini, kamu ketika kamu effort ke dia, dianya nggak effort. Giliran dia effort, kamunya yang udah males untuk effort. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia merasakan. Jadi salah satu penghalang hubungan kalian ya itu tentang kerja sama tim di antara kamu dengan dia. Seperti itu ya, kurang adanya kerja sama tim. Terus itu juga apa nih, Ten of Pentacles ya. Ya dia ngerasa bahwa gimana ya, hubungan kalian selama ini tuh terlalu apatis, bahkan kayak aku melihat kayak kurang adanya motivasi. Mungkin dia melihat saat ini kamu kayak udah nggak termotivasi lagi untuk membuat hubungan ini berhasil, sehingga dia pun motivasi untuk memperjuangkan hubungan ini juga rendah gitu loh. Dia kayak nggak yakin juga gitu, ditambah lagi mungkin kalian sering berkonflik, ditambah lagi kalian mungkin sama-sama ego ya. Terus juga ada persaingan di sini, entah ini persaingan dalam hal apa, tapi dia ngerasa kayak kamu dengan dia tuh selalu bersaing untuk apa? Untuk terlihat kuat, untuk terlihat hebat, untuk menunjukkan power,
untuk berkuasa atau apa. Pokoknya dia ngerasa kayak ada persaingan gitu di antara kamu dengan dia. Ya, karena makanya di sini dia ngerasa, aduh apakah bisa nih dilanjutin seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kayak kamu dengan dia ini kayak butuh seseorang deh untuk menengahi gitu ya, atau memberitahu kalian tentang hubungan kalian seperti itu. Karena kalau aku lihat juga kalau misalkan kalian di sini ada masalah, itu kayak sulit gitu loh untuk kalian menyelesaikan satu sama lain masalah ini gitu. Jadi kayak butuh seseorang ya, seseorang konselor atau teman atau tetua lah ya, orang yang lebih berpengalaman tentang hal romansa gitu, yang kalian percaya gitu. Karena di sini kalaupun kalian ada masalah tuh kayak nggak pernah bisa terselesaikan. Itu jadi dia juga masih bingung, ragu gitu untuk membuat hubungan kalian bisa bersama kembali. Bisa jadi mungkin kamu ini berkenalan dengan dia di saat kalian bekerja sama, atau kalian ini satu kantor, atau mungkin kalau misalkan ini kalian berjauhan ya, mungkin pas kalian ngajak kenalan orang ini dia lagi bekerja seperti itu ya, aku lihat, atau lagi belajar kuliah, belajar atau belajar apalah ya, gitu ya. Aku lihat di sini kamu dengan dia ketika kalian bertemu itu ketika lagi bekerja atau belajar, atau ya kalian teman sekantor, atau mungkin satu perusahaan, satu grup dalam satu perusahaan tapi beda perusahaan, gimana sih? Satu grup tapi beda perusahaan, nah kayak gitu. Terus kalian bekerja sama atau gimana deh? Ya pokoknya ada kamu dengan dia ini bekerja waktu berkenalan itu di saat bekerja atau belajar. Ditambah lagi yang masih menjadi momok dia adalah tentang ini tadi ya, perselisihan keluarga tadi ya. Mungkin keluarga dia memang tidak harmonis, atau mungkin dia memang punya ya itu tadi masa lalu ya, dia punya family issue ya kan, dia mungkin pernah gagal dalam suatu rumah tangga, dia pernah jadi korban KDRT. Intinya di sini ada perselisihan keluarga. Terus juga mungkin dia ini sempat bangkrut ya, sempat bangkrut orangnya. Ya, dia ini sempat bangkrut, bahkan mungkin sehingga mungkin saat ini dia masih menanggung hutang, ya kan? Mungkin hutangnya belum selesai, belum lunas, belum tuntas gitu ya. Dan dia merasa bahwa ya memang dia mungkin orang yang sempat sukses, tapi ya udah suksesnya itu kayak cepat berlalu, tahu-tahu udah bangkrut lagi kayak gitu. Jadi kayak masih di tahap ingin bangkit kembali gitu ya. Ada masalah tentang uang, aku lihat dia ini. Sehingga dia merasa kayak belum bisa stabil gitu. Jadi untuk bisa bersatu dengan kamu tuh gimana gitu ya. Keadaan keuangan dia aja belum stabil seperti itu. Melanggar tradisi mungkin, dia ini pernah melanggar tradisi mungkin di keluarga dia, misalkan ya. Misalkan di keluarga dia punya tradisi tidak boleh bercerai. Mungkin dia udah pernah bercerai gitu ya, sehingga ya di keluarganya dia mungkin disisihkan, dipandang remeh seperti itu ya. Dia mungkin pernah melanggar suatu tradisi di keluarganya atau di lingkungan dia. Terus itu juga aku melihat di sini ya belum bisa menjadi pertanda baik ya kalau Ten of Pentacles reverse ini untuk dijalani suatu hubungan kamu dengan dia, karena mungkin hubungan tidak akan bisa stabil, hubungan juga tidak ada kepastian juga, bahkan selalu ada perpisahan di antara kalian gitu ya. Dan hubungan kalian juga ternyata selama ini juga masih memiliki akar yang goyah, gampang banget putus nyambung atau on off ya, demi untuk tujuan egois. Jadi mungkin sering on off atau putus nyambung karena sering meninggalkan pasangan demi tujuan yang egois gitu ya. Jadi sering ninggalin kamu gara-gara apa, karena hubungan kalian juga akarnya itu masih
apa ya, belum kuat seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih belum yakin untuk kelangsungan hubungan kalian jangka panjang. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih memiliki masalah ya. Yaitu tadi tentang perkawinan, mungkin ada family issue atau mungkin ada perselisihan dengan masalah dengan perkawinan. Kalau misalkan di sini kamu berdiling dengan seseorang yang sudah punya pasangan sah, nah itulah masalahnya, ya kan? Jadi antara kamu dengan dia hubungannya masih akan dia ragukan gitu, karena dia masih punya pasangan sah. Kalau misalkan di sini dia punya pasangan sah, ya bakalan berselisih nih perkawinan dia dengan pasangan sahnya. Terus juga aku lihat di sini selain tentang perkawinan, mungkin dia masih memiliki masalah tentang uang atau tekanan tentang kewajiban finansial dia. Ya, sehingga ya hubungan kalian mungkin akan gampang rapuh. Oke. Aku melihat ke depannya pun, aku melihat kayak masih ada masalah tentang komunikasi. Dan sebenarnya aku lihat kayaknya orang ini tuh memang punya masalah tentang komunikasi. Mungkin dia memang tidak mengerti cara public speaking atau cara komunikasi interpersonal, ya, atau dia orangnya kaku, canggungan, kalau ngomong sama lawan jenis tuh agak kaku, atau dia ini orang yang nggak gampang nggak gampang mencairkan suasana atau gimana. Dia sadar masalah tentang komunikasi ini tuh adanya dari dia. Dia tahu itu gitu, dan memang masalah di hubungan kalian ini adalah tentang komunikasi yang mungkin tidak terjalin dengan baik gitu ya. Ditambah lagi aku lihat di sini dia juga orang yang masih sulit untuk mengungkapkan hal-hal sulit dalam hidup dia. Ya, jadi kayak orang yang kalau punya kesulitan tuh dia pendem sendiri, dia nggak suka bagi-bagi cerita gitu ya. Karena dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia bagi-bagi cerita kesulitan dia akan mengganggu kamu, mungkin kamu nggak akan bisa menerima keterbukaan dia, terus juga mungkin akan membuat kamu kesal, ya, seperti itu. Jadi memang karakternya seperti itu ya, orang yang nggak suka banyak cerita gitu. Sedangkan mungkin di sini kamu orangnya tuh pengennya kita berbagi cerita apa yang terjadi satu sama lain, seperti itu ya. Love language kamu mungkin komunikasi, sedangkan di sini dia orangnya mungkin tertutup, ya kan? Sehingga sering terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman di antara kalian. Bahkan aku lihat ya, hubungan kalian ini belum yang sedalam itu juga, karena kalau gini ceritanya, tentang suka dan tidak suka di antara satu sama lain aja mungkin kalian nggak tahu. Misalkan dia suka makan apa, kamu nggak tahu. Terus kamu hobinya apa, dia mungkin nggak tahu. Gitu. Ya gimana, komunikasi aja jarang. Mungkin ya itu tadi, dia mungkin bukan orang yang gampang mencairkan suasana atau mencari topik yang menarik gitu ya, bukan orang yang seperti itu. Orangnya kaku mungkin atau gimana gitu ya, atau public speakingnya ya jelek atau ya gimana gitulah ya. Pokoknya ada masalah tentang komunikasi. Ini juga yang membuat dia masih merasa kayak harap-harap cemas, ragu gitu untuk hubungan kalian jangka panjangnya gitu. Kalau masalah perasaan, gairah, of course, kedepannya pun nih orang masih sangat-sangat bergairah, masih sangat-sangat memiliki ketertarikan sama kamu, ya. Bahkan hubungan kalian pun bukan hubungan sih, lebih tepatnya kalau masalah perasaan ya, masalah perasaan tuh masih ada komponen seksualitasnya, gairahnya, nafsunya tuh masih, ya. Bahkan ya kamu pun sama, ya, nafsu kamu terhadap dia secara seksualitas ya, itu masih. Cuman ya itu aku lihat di sini, entah ini kamu atau dia masih memiliki suatu ketakutan atau kepercayaan yang mungkin masih menghalangi hubungan kalian untuk bisa berkomitmen ke depannya. Ya, mungkin dia masih ketakutan ya untuk bisa bersama kamu karena mungkin secara finansial dia belum baik, ada kurang rasa percaya diri gitu ya.
Atau mungkin kamu sudah tidak percaya lagi sama dia karena dia pernah berbohong sama kamu, pernah tidak terbuka, pernah menyakiti, pernah mengkhianati, ya kan? Nah, seperti itu mungkin. Jadi dia pun ngerasa kayak, aduh ke depannya gimana nih gitu. Ya, jadi masih kayak ragu. Masih dia perhitungkan gitu. Apalagi kalau misalkan di sini memang masalah di antara kalian adalah tentang perselingkuhan, mungkin kamu sudah tidak percaya lagi sama dia, atau mungkin dia dulu pernah janji-janji apa tidak pernah ditepati, akhirnya kamu sudah tidak percaya lagi dengan omongan-omongan dia gitu. Itu juga yang menjadi penghambat hubungan kalian untuk berkomitmen di masa depan. Ditambah lagi mungkin cita-cita, tujuan, pola pikir, sudut pandang, atau harapan kalian di masa depan itu juga masih berbeda gitu ya. Jadi kalau kelanjutan hubungan kamu dengan dia, ada keinginan memang ingin memiliki hubungan pernikahan, ingin punya anak, ingin punya hubungan yang kuat, langgeng sama kamu. Tapi ini ketakutan dan tentang kepercayaan diri dia masih belum kuat gitu ya. Seperti itulah ceritanya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat ada Gemini. Ya, jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 26, 9, 7, 3, 5, 6, 20, 12, 15, 14, 10, 1, 23, 30, 17, 24, 16, 18, 8, 29, 25, 11, 4, 2, 13, 31, 19, 21, dan 27. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, Juni, April, Januari, Juli, November, Oktober, Mei, Agustus, Desember. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan ya. Ada sio macan, sio kuda, sio tikus, sio ayam, sio naga, sio ular, sio kelinci, sio babi, sio anjing, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ingat, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian dan pikiran kalian tidak menolak pembacaan ini, maka ini memang energi kalian ya. Aku akhiri. Oh ya, ini alfabetnya N U F Q V C G L M B X O A P W E J S D K. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.